tangis artis Bunga Zainal pecah dan membuat netizen geger. Pemicunya ia dituding pelit dan tidak memedulikan ayahnya yang tengah sakit. Tudingan tersebut diduga datang dari kakak-kakaknya, ibundanya, termasuk juga netizen. Lalu ia mengungkap kebaikan yang pernah dilakukannya ketika mengantar sang ayah secara diam-diam ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk pengobatan ayahnya yang menderita kanser. Namun, netizen tampaknya tidak tahu menahu dengan aksi mulia Bunga Zainal tersebut hingga menjulukinya banyak hal minus. Lantas, seperti apa tangis Bunga Zainal tersebut? Seperti apa respon sang kakak Vicky Zainal atas gegernya postingan Bunga Zainal di sosial media sebelumnya? Seperti apa pula respon Vicky Zainal atas suara-suara sumbang netizen di jagat maya? Benarkah Vicky Zainal merasakan bahwa komunikasi antar anggota keluarganya baik-baik saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangis artis Bunga Zainal pecah di sosial media. Ia meluapkan emosinya dalam beberapa potongan video yang ia posting di sosial media. Tampaknya Bunga Zainal begitu kesal karena merasa diserang oleh ibu dan saudara-saudaranya, termasuk juga netizen. Dalam potongan siaran live-nya, ia tampak mengungkapkan kemarahan dan kekesalannya, kemudian menyebutkan kebaikan yang pernah ia lakukan ketika dirinya memboyong ayahnya ke Kuala Lumpur secara diam-diam untuk dirawat ketika sang ayah terserang penyakit kanser. Tapi ia justru dituding tidak memedulikan orang tuanya yang tengah membutuhkan perhatian dan perawatan. Ia mengaku tidak masalah ketika dirinya dituding netizen sebagai anak durhaka, sementara ia sendiri telah melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Aku yang bawa dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Waktu dia ketahuan kanker, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Berani gak ibuku ngomong? Cari dokternya tuh aku loh, Bun. Ya. Yang bawa bapakku ke rumah sakit itu aku pertama kali PET scan. Ada aku ngomong-ngomong? Gak ada kan, aku diem aja kan? Biar dah, gue aja yang jadi anak durhaka, gak apa-apa. Gak apa-apa gue yang jadi anak durhaka. Gak apa-apa banget ya. Yang penting gue gak akan jadi ibu durhaka. Udah gitu aja. Buat anak gue gak akan jadi ibu durhaka. Gak apa-apa gue jadi anak durhaka di mata netizen. Bun, lu kalau mau tahu gimana gue naik turun hidup gue, lu tanya nih sama staff-staff gue. Gak pernah gue ketok pintu keluarga gue. Tanya aja sama staff-staff gue. Gimana abis ditipu, stresnya gimana? Satupun keluarga gue gak ada yang nanyain, gak ada yang bantu, gak ada, ya. Yang bantu siapa? Staff-staff gue, ya. Bareng-bareng kita sama Mbak Rima. Apalagi Lo tau gak yang staff gue sampai gak pernah dapet apa? Ibu bilang sama kamu apa? Maaf ya, gak kasih bonus. iya masih mikirin kita tahu. Tangis Bunga Zainal semakin menjadi ketika dalam potongan video lainnya, ia merasa dirinya dipojokkan oleh netizen dan dituding sebagai pihak yang disalahkan. Ia juga mengungkap soal keinginannya untuk membantah pernyataan ibu dan kakak-kakaknya, namun justru ia nanti yang akan disalahkan netizen. Bunga Zainal pun tampak pasrah ketika dirinya dicap pelit. Bahkan ia rela dicap sebagai penjahat karena dinilai tidak memedulikan ayahnya setelah pengorbanan yang ia berikan sebelumnya. Kamu mau bapakku mati di tempat? Karena aku waras, lebih baik gue yang ngalah, tau gak?
Semua orang ngojokin gue seolah-olah gue yang salah. Gak apa-apa, udah biarin gue emang penjahatnya, gak apa-apa. Gue emang penjahatnya di mata netizen, ya. Jadi sedih kan? Gue sebenarnya udah gak pengen mau nangis. Gue gak akan pernah nangisin keluarga gue, gitu ya. Kakak-kakak adik gue gak akan nangisin. Yang gue tangisin adalah kalian bahas bapak gue. Yang harusnya bapak gue tuh tidak menjadi konsumsi publik, tau gak? Ya. Bapak gue tuh sakit gak usah diposting-posting. Gak perlu jadi konsumsi publik, gak perlu dikasihanin sama orang. Dan kakak gue, adik gue, dengan statement-statement dia gak apa-apa gue jadi penjahatnya. Emang di rumah itu gue yang penjahatnya, biarin aja. Kalau dibilangin pelit, biarin aja, suka-suka dia bilang pelit. Ya, dibilangin nggak ngurusin, biarin aja. Gue emang penjahatnya. Tapi jangan pernah ya lu kasihanin bapak gue nggak perlu dikasihanin, ya. Bapak gue tuh bukan konsumsi publik. Lagi yang salah anaknya, ya kan? Kalau dilawan, sebenarnya pengen banget hati kecil gue ngelawan gitu, ya. Pengen aja gue bantah semua omongan ibu gue, semua omongan kakak gue. Pengen banget gue bantah, tapi gue lawan orang tua gue. Salah lagi, dibilangin gue maki-maki orang tua gue. Di mana letak maki-maki? Coba bisa nggak tuh keluarga gue buktiin? Gue nggak pernah maki-maki ibu gue, maki-maki bapak gue nggak pernah. Kalau emang pernah, coba buktiin aja. Ya. Jangan bilang tuh ketemuin bapakmu, nggak usah kasih saran aku, bunda, nggak usah. Aku tuh udah ngurusin bapak aku loh, bukan enggak, ya. Aku loh yang bawa bapakku. Setelah postingan yang membuat geger jagat sosial media tersebut, Bunga Zainal yang ditemui awak media kemarin justru memilih respon seperti ini ketika ditanya maksud pernyataannya di sosial media sembari menangis sedih itu. Apa yang membuat Bunga Zainal memilih bungkam di hadapan awak media kali ini? Kara nih kak, biasa banget kan kak, prestasinya gimana sih kak? Oh udah, mobil kak, komen ya mbak. Kamu mungkin ada yang mau disampaikan buat yang dukung kakak kak? Maksudnya buat support, selalu support kakak di masa. Di sisi lain, sang kakak Vicky Zainal mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan di akun Instagramnya. Dalam postingan tersebut, ia mempertanyakan seseorang di balik perjuangan ibunya dalam menjaga papanya saat sakit. Ia juga menyarankan kepada orang tersebut agar jika punya masalah dengan keluarganya, diharapkan untuk diselesaikan dengan cara baik-baik. Papa lagi sakit parah. Sekarang lo mau buat mama lo sakit parah juga? Lo tahu nggak pengorbanan mama jagain papa sakit? Lo tahu nggak capeknya urus orang sakit sementara dia juga lagi sakit? Kalau lo punya masalah sama keluarga dari awal, kenapa lo nggak selesaikan masalah ini baik-baik? Bukan dikit-dikit kasih opini yang selalu memojokkan mama. Tunjukin empati lo dikit. Dan selama ini gue pun nggak tahu alasan kenapa lo benci banget sama gue. Ingat nggak ada keluarga yang sempurna? Dan bukan cuma gue doang yang punya aib. Lo punya aib. Untuk kali ini gue minta empati lo, kalau lo mau urusan kelar lo bisa bahas ini dengan baik-baik tanpa drama yang lo buat. Dan di sini bukan lagi waktunya saling menunjuk atau saling menyalahkan.
sisi lain, kakak Bunga Zainal yaitu Vicky Zainal sebelum lebaran baru-baru ini mengungkap sesuatu yang membuat publik terperanjat. Lantas, seperti apa pernyataan Vicky Zainal kepada awak media ketika itu? Kakak Bunga Zainal yaitu Vicky Zainal beberapa waktu lalu sempat mengungkapkan kondisi papanya yang sejak pandemi COVID-19 lalu jatuh sakit terserang kanker tenggorokan. Menghadapi kondisi papanya, Vicky Zainal mengakui bahwa keenam saudaranya kompak bergantian menjaga dan merawat baik saat ia berada di rumah sakit, ataupun ketika ia berobat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ia juga menyebut kondisi kesehatan papanya belakangan ini terus naik turun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan ditemukan adanya gejala stroke ringan. Cukup berat dikarenakan papaku juga sakit kan. Jadi dari tahun lalu papaku sakit, jadi aku lagi banyak bukan, kalau orang fokus tuh ikhtiar gitu loh. Papaku memang lagi sakit kanker kan, udah stadiumnya juga udah parah, jadi makanya aku juga punya nazar. Aku punya nazar di mana kalau misalkan puasa aku dan segala rutinitas yang aku jalanin itu positif, semoga aja doa-doa aku dikabulin gitu. Pengennya papa sehat itu aja. Tenggorokan ada di daerah sini gitu. Memang udah lama sih gitu. Makanya kemarin pas dengar kasus Vidi meninggal, itu papa juga sempat takut karena sempat berobat ganti-gantian kan, anaknya kan ada 6 ya gitu. Jadi waktu kemarin itu posisinya kan ada yang berkeluarga juga, ada yang nemenin di rumah, ada yang nemenin juga di rumah sakit, dan ada yang nemenin ke KL juga kan. Kemarin kebetulan papa kan sakit sempat ke KL gitu, jadi sempat ganti-gantian, seminggu siapa gitu ya. Karena kesehatan papaku up and down terus gitu, jujur aja aku agak sedih karena emang kesehatannya tuh gak sebaik apa yang diharapkan gitu ya, up and down lah gitu. Kemarin sempat ada gejala sedikit stroke ringan juga gitu, jadi campur aduk lah gitu. Itu sih. Dari awal COVID mungkin 5 tahun. Tapi masih dikasih kesempatan untuk 5 tahun masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu udah. Vicky Zainal lalu mengungkapkan bahwa semua keluarganya saling memaafkan pada momen Idul Fitri tahun ini. Dan pada setiap momen penting, keluarga semua anggota keluarga mereka biasanya ingin diundang dan ingin berpartisipasi mengambil bagian sekecil apapun bentuknya dalam acara apapun. Namun menurutnya, jika ada salah satu anggota keluarganya yang memilih untuk menjauh, ia tidak mengetahui hal tersebut. Karena sepengetahuannya semua adiknya bebas memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Vicky Zainal kemudian juga menyebut bahwa komunikasinya dengan adik-adiknya selama ini semuanya baik-baik saja atau tidak menemui kendala, berarti pinginnya memaafkan ya. Pinginnya sih kalau aku sih selalu memaafkan karena berhubung aku kan anak pertama ya gitu. Kan rekan-rekan tahu aku anak pertama dari 6 bersaudara gitu. Jadinya tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya pingin baik-baik saja gitu. Nggak ada yang nyoret-nyoret dari kakak, kamu jangan ngarang ya kan. Berarti itu nggak benar, gini. Ya namanya keluarga. Aku tetap bilang ya, adikku 5 perempuan. Jadi gini, aku ber-5 perempuan dan adikku yang cowok 1 laki-laki. Oke, kita tetap ber-6. Kalau satu keluarga kita saling memaafkan. Yang memilih menjauh ya kita nggak tahu ya kan. Intinya kalau aku pribadi dan adik-adik aku dan keluarga aku, setiap acara semuanya pinginnya diundang. Semua pinginnya berpartisipasi langsung. Ayo ada acara ini, ayo ada acara itu, maksudnya ayo kita rangkul kan, maksudnya pingin datang gitu. Kan setiap anak punya pilihan, bener nggak? Setiap adikku punya pilihan, mau datang apa enggak. Balik lagi itu kita nggak bisa maksa gitu. Masalah apa sih? Tuh, kamu jangan tanya aku. Gini kan, gini.
lagi ada orang tua, kita kan tahu orang tua adalah tiang yang benar-benar ngejaga supaya adik-adik, kakak-kakak semua satu keluarga tuh rukun dong, nggak kumpul terus bersilaturahmi, ketemu namanya keluarga gitu kan. Nah kalau misalkan orang tua nggak ada kan otomatis itu aku kan yang menjadi tulang rusuk lah di keluarga. Kalau mama papa udah nggak ada kan aku. Jadi kalau misalkan aku ada kata-kata bawel, keras, cerewet, namanya juga anak pertama gitu. Cuman mungkin ya kan ada yang nerima, ada yang nggak nerima gitu aja ya kan. Namanya juga kakak pertama berat tahu jadi kakak pertama ya kan, dilebih-lebihkan. Makanya kemarin gue sempat lihat tuh adek gue ngomong kemarin gue lihat dia ada postingan yang menurut gue bagus banget. Dia kan bilang mulai sekarang gue nggak mau percaya omongan netizen, kata dia gitu kan. Itu kadang-kadang omongan netizen itu hoax. Kadang-kadang lu cuma bikin panas gue dong. Sebenarnya emang gue kagak ada panas-panasan. Gara-gara gue nyebut gini, itu kan di situ kan kagak ada dia. Adik gue nomor 6 juga nggak ada, makanya gue nggak sebut. Di sisi lain, Vicky Zainal sebelum kehebohan di sosial media ini menyeruak ia sempat berharap agar keluarganya bisa berkumpul lengkap kembali seperti dulu. Lantas, benarkah hal itu ia ungkapkan lantaran terjadi perpecahan di antara anggota keluarganya? Vicky Zainal sebelum kehebohan di jagat maya terjadi menyebutkan bahwa ia dan adik-adiknya baik-baik saja. Ia sendiri mengaku sebagai pribadi sudah memaafkan. Vicky Zainal juga berusaha menghindari percekcokan apalagi dengan sesama anggota keluarganya. Ia berusaha merem diri agar tidak memperkeruh suasana yang sudah terlanjur diperkeruh oleh netizen. Sebagai kakak sulung, sikapnya adalah membuka dan mengulurkan tangan. Siapa yang mau berpegang pada tangannya silahkan kembali ke tengah keluarga, dan yang tidak menggenggam tangannya juga merupakan haknya. Ia pun menyebut bahwa sebenarnya bukan dirinya yang harus membuat klarifikasi, melainkan dia yang telah membuat sosial media heboh. Apalagi muncul bahasa yang membuatnya ingin menangis ketika mendengarnya. Dar gitu kan, petasan banting dar, jadinya panjang. Ya kan yang ngomong dia, kok jadi gue klarifikasi, lu tanyanya ke dia. Jangan ke gue. Kalau gue pribadi ya sudah gue maafkan. Gue tidak, dari kemarin kan juga gue menghindari kayak gini-gini ya. Gue nggak mau pertanyaan diundang, gue nggak mau. Intinya adalah gue nggak mau memperkeruh segala sesuatu yang sudah diperkeruh oleh netizen. Kalau gue pribadi, kalau gue begini, gue buka tangan ya kan. Kalau mau dipegang begini, ayo gitu. Jadi balik lagi yang bikin klarifikasi sampai menggemparkan media sosial kan tuh kan dengan kata-kata yang menurut gue agak sedikit bikin gue nangis gitu kan. Tapi ya udahlah ya kan. Namanya juga adek lagi meledak-meledak, ntar juga baik sendiri, bener nggak? Didoain aja yang baik-baik ya kan kata gue. Doanya kalau gue pribadi pinginnya semuanya bisa ngumpul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 semuanya ngumpul. Karena umur orang tua kita nggak pernah tahu. Sayangi orang tua selagi mereka masih hidup. Minta maaf seminta-minta maafnya kalau emang lu ada salah. Jangan lu ego untuk datang ke orang tua lu dan berkata maafin ya. Itu aja sih. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih kesehatan, mumpung masih dikasih hidup, temuin yuk gitu, kita sama-sama mensupport papa yang lagi sakit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.